Nah, jadi perkenalkan, nama saya Komang Krisnuwarta. Jadi pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan sedikit hasil final project selama ikut bootcamp di Sunbird Code selama 1 bulan di program front-end. Nah, jadi ini adalah tampilan dari final project yang telah saya selesaikan. Nah, pada halaman utama ini itu yang pertama ada navbar. Untuk final project ini itu adalah sebuah sistem untuk menampilkan lowongan pekerjaan yang nantinya user bisa melihat-lihat lowongan pekerjaan yang ingin mereka cari, dan juga ada sisi admin yang mana si admin ini dapat menginput lowongan pekerjaan yang terbaru misalnya, dan juga data-datanya seperti itu. Nah, jadi untuk project ini saya beri nama job Excel ya. Nah, saya jelaskan sedikit. Di sini tuh ada navbar, kemudian ada hero section, kemudian di bawahnya itu ada, nah di sini ada detail ataupun beberapa pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang bisa dilihat oleh user. Nah, ini enggak semuanya, untuk detailnya bisa lihat di view all, nanti saya contohkan. Nah, kemudian di bawahnya itu ada section footer. Kemudian jika ingin melihat ataupun mencari data lowongan pekerjaan yang lebih lengkap, itu bisa search di sini, nanti akan diarahkan ke halaman job vacancy. Kita klik aja yang di sini misalnya. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman job vacancy, yang mana di sini kalian akan melihat semua detail lowongan pekerjaan yang tersedia tentunya dari API. Nah, di sini ada 12 jobs karena kebetulan dari API itu ada 12 pekerjaan aja. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, di sini juga bisa difilter. Ada 4 filter ya. Yang pertama itu adalah dari nama, ada dari kota, company, dan juga minimum gaji. Oke, saya akan contohkan dari nama. Misalnya kita ingin mencari pekerjaan front end misalnya, front end. Nah, di sini menampilkan tiga hasil untuk pencarian front end seperti itu. Saya lengkap lagi bisa front end dev, hanya ada satu seperti itu. Nah, kemudian filter lainnya ada filter kota. Nih, saya akan filter untuk yang Jakarta. Jadi di sini menampilkan semua lowongan pekerjaan yang ada di Jakarta seperti itu. Misal company, jadi itu ada banyak ya company di sini. Misal kita SI misalnya, dia akan menampilkan pekerjaan yang ada di bawah naungan company BSI seperti itu. Misal kalau minimum salary misalnya kita ingin set minimumnya 3 juta misalnya. Nah, ini adalah semua yang ada di atas 3 juta. Nah, seperti kita lihat tadi, ini ada staf admin ini kan minimumnya 1 juta. Jika kita set 3 juta, itu nggak akan kelihatan seperti itu. Nah, itu mungkin beberapa dari filternya. Kemudian misal kita udah ketemu nih pekerjaan yang ingin kita cari. Misal kita ingin cari yang backend nih. Misalnya kita ingin cari ini, ataupun games, misal apa ya, front end, mumpung kita batch front end nih. Misalnya kita ingin cari ini, kita bisa klik untuk lihat detailnya. Nah, ini adalah detail dari informasi terkait pekerjaan terkait front end developer di BCA seperti itu. Sini bisa keterangan nama pekerjaannya, kemudian statusnya gimana, aktif, terus ini tipe apa pekerjaannya dia, kemudian deskripsinya apa, kualifikasinya apa, dan juga minimum salary. Nah, jika tertarik bisa langsung apply di sini seperti itu. Nah, misal gimana kalau statusnya itu nggak aktif, misal mana ya yang nggak aktif. Nah, misal ini statusnya lokalnya itu udah nggak aktif, itu nggak akan bisa di apply, buttonnya langsung disable seperti itu. Nah, mungkin itu untuk dari tampilan dari sisi pengguna biasa yang mana untuk melihat-lihat dan juga bisa apply nantinya. Selanjutnya saya akan contohkan di bagian sisi dashboard atau sisi admin. Nah, tentu kita harus yang pertama-tama adalah login terlebih dahulu untuk masuk dalam dashboard. Nah, di sini saya sendiri sudah punya akun ya untuk admin. Nah, sekarang anggap saja kita itu belum punya akun sama sekali, jadi kita harus register terlebih dahulu.
Nah, register itu yang perlu adalah ada field nama, misalnya apa ya, user 1, emailnya itu user1@gmail.com. user kalau satu mungkin terlalu umum ya, 25 deh. Password misalnya ini 1 sampai 8 ya, misal kita maksudnya 8 karakter, misal kalau kita 4 itu harus ada keterangan 8 karakter. Jadi kita buat gampang aja, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian di sini ada image. Image ini perlu untuk jadi foto profile. Saya sudah siapkan satu foto nih di sini. Kita ambil aja URL-nya, lalu kita salin, tempel di sini. Oke, jika sudah, kita klik register. Apa nih keterangannya? Oke, congratulations. Akun sudah berhasil dibuat. Sekarang kita harus login. Nah, sekarang apa tadi? Emailnya user 2025@gmail. Oh, ini udah ada gmail.com. Untuk passwordnya ingat 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang mari kita coba untuk misal kita salah deh masukin passwordnya, apa yang terjadi? Harus 8 9 10. Invalid credential. Data error ini diambil dari API ya. Kemudian ulang 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini harusnya sudah benar. Oke, berhasil login ya, login successfully. Ini juga username-nya udah user 1 dan juga foto profil yang kita set tadi udah muncul di sini. Nah, jadi di sini adalah halaman dashboard. Jadi di sini ada keterangan, ada 12 lowongan pekerjaan, 8 yang aktif, 8 yang non aktif. Misalnya mau add baru di sini. Ini adalah tampilan sekilas aja sedikit ya tentang lowongan pekerjaan yang paling baru yang terakhir diupdate seperti itu. Nah, di sini ada dashboard, itu halaman ini, kemudian ada list datanya, itu adalah di sini dalam bentuk tabel. Di sini juga ada filter by nama, misalnya kemudian di product manager. Nah, seperti itu. Daftar filter by label, kemudian by kota juga sama seperti tadi. Jakarta, ini Jakarta semua. Kemudian kalau by company ya bisa seperti tadi lah. Minimum salary juga bisa seperti tadi. Ini 10 juta misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu di sini juga selain filter ada filter sort ya. Sort untuk mengurutkan misal dari namanya nih set. Nah, ini diurutkan dari A, B, C, D gitu. Kemudian di company juga bisa sort dari belakang, dari huruf depan seperti itu. City juga. Nah, seperti itu. Ada fitur sortnya. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada list data table, itu ada di data form. Nah, ini adalah untuk membuat lowongan pekerjaan baru. Misalnya saya perlu full stack web misal. Kemudian tipenya web. Jobnya membuat website full via two features. Jago stack misalnya. Kontrak aja. Kemudian nama company-nya adalah Google Indonesia. Nah, untuk company URL kita ambil juga anggap mana ya tadi ya. Ini aja deh. Contoh aja, nanti juga bisa diedit sih. Lokasinya itu di mana ya? Bali aja deh. Kemudian salary minimumnya kalau di Google itu misalnya 10 juta. Maksimumnya 15. Job aktifnya aktif. Kemudian kita klik submit. Congratulations, yes. Data sudah berhasil ditambahkan. Mana ya? Nih, muncul. Yang kita add tadi, Google ID, Bali, aktif. Nah, misal kita mau edit nih. Ternyata kurang web developer itu misalnya. Kita klik aja nih icon pensil di sini, klik. Nah, datanya akan muncul di sini dan kita tambahkan di sini aja developer misalnya.
Nah, jika udah dirasa semua perubahannya udah selesai, langsung aja kita klik submit lagi. Oke, ada pemberitahuan lagi, dia ada successfully update. Nah, udah ya, stack developer misalnya. Oke, udah. Nah, selanjutnya misalnya kalau kita ingin hapus nih datanya. Tadi kan nampakkan udah, kemudian edit juga udah, sekarang tinggal hapus misalnya. Kita klik aja di sini icon tong sampah nih. Set. Nah, ada warning nih. Are you sure want to delete full stack web developer? Yes. Kalau enggak, pilihnya enggak. Tapi kalau mau hapus, aja yes. Oke, sukses deleted full stack web developer. Nah, datanya juga udah kehapus ya. Ini nggak akan ada. Nah, full stack engineer malah yang ada. Full stack web developer udah nggak ada. Artinya datanya udah kehapus seperti itu. Nah, data formnya udah tadi untuk menampilkan membuat pekerjaan baru, selanjutnya di profile. Nah, profile ini adalah nantinya menampilkan profile kita nih yang sedang login saat ini, misalnya ID, ya tanggal lahir, dan lain-lain sebagainya, data pribadi yang untuk kita login seperti itu. Namun ada change password. Nah, nantinya change password ini adalah untuk mengubah password yang sekarang kita nih ingin kita rubah. Mungkin kita merasa password yang lama itu nggak begitu aman, jadi kita ingin rubah. Nah, namun seperti yang dibilang kemarin, untuk fitur password ini belum API-nya belum benar, jadi untuk fitur ini kita skip dulu seperti itu. Selanjutnya ini untuk homepage, itu arahkan ke homepage lagi untuk melihat data yang kita update tadi, misalnya seperti itu. Nah, sekarang fitur terakhir itu adalah fitur logout. Mari kita coba set. Nah, ini udah logout ya. Sini juga udah nggak ada dashboard lagi. Misal kita ingin tetap maksa masuk dashboard, apa yang terjadi? Nah, diarahkan ke halaman login seperti itu. Coba kita login lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sukses ya. Nah, sekarang coba kita reload untuk membuktikan apakah ketika kita login itu masih aman nggak fitur loginnya seperti itu. Ya, masih login ya. Ini saya reload, masih login ya. Jadi tokennya udah berhasil tersimpan seperti itu. Apalagi selanjutnya ya. Oh ya, jadi ada hampir kelupaan satu, yaitu pada misal kita mengetikkan URL yang salah misalnya. Nah, itu kan langsung diarahkan ke halaman not found ya. Misal karena URL-nya sendiri udah bilang ya nggak ada di route yang kita atur, itu misalnya URL Semarang nih, random misalnya. Nah, itu akan langsung diarahkan ke halaman 404 seperti itu. Nah, final project ini juga udah saya publish ya, atau di deploy di Vercel, dan juga menggunakan domain yang nantinya bisa diakses oleh semua orang agar bisa diakses. Kemudian apalagi, oh ya, final project ini udah saya atur responsif juga di HP, juga tampilannya udah bisa diakses dari HP ya, udah responsif banget. Misal nih, filternya juga udah aman lah kalau di mobile. Misalnya detailnya juga seperti ini, udah aman harusnya. Jika ingin masuk ke dashboard ya bisa seperti itu, udah responsif di mobile. Oke, apa lagi ya? Ya, mungkin itu saja sih semuanya. Terima kasih atas perhatiannya.